kata aku dalam hakiki dia muncul dari pecahan H dan U, yang mana H bermakom kepada sebuah makom mim dan alif hayat kasroh I sebagai pencarian yang ada sesuatu hayat yang hidup di antara H dan U. U adalah tajalli sir, persembunyian batin. Nun berarti min. Nah, ini kita sudah paham. Jangan kita hanya memahami atau mendengar kata hu berartikan aku, tetapi pecahan dari hu itulah yang menjadikan kata itu aku. Dalam makom mim, alif, kasroh, i dan nun diawali oleh h dan u, artinya h jatuh kepada suatu wujud kosong, u sir domah u, ini menandakan hening. Maka di sini timbullah sesuatu kodrat yang dikatakan kosong dan hening dalam wujud diam. Diam di sini bukanlah tidak bisa berkalam, bukan tidak ada kalam, tapi karena sudah sempurna pemahamannya terhadap kejadian tajalli dirinya, mulai dari aku, dia, dan wujud keakuanku dalam masa umat. Ini sudah kita pernah bahas. Tetapi untuk memahami sejauh mana makna diam ini yang dikembangkan oleh Allah, tujuan ibtiqa madatilahnya, tujuan diam ini sebetulnya apa? Tujuan diam ini adalah sesuatu hakikat dan kiat, ya, sebuah kiat, sebuah kekuatan besar. Kenapa? Diam adalah menyembunyikan semua pengetahuan, kekuatan, kekuasaannya, dan berdiri dalam makom pensaksiannya. Untuk kita memahami hakikat diam ini sudah akan tercapai suatu tujuan hakiki dari diam ini adalah melaksanakan penerimaan kodrat pada kodrat hening yang disimpan dalam kekosongan, sehingga terhimpun menjadi sebuah getaran, sehingga terhimpun menjadi sebuah rasa, dan terhimpun menjadi sebuah kodrat pandangan. Ini yang dikatakan gejolak. Jadi kalau kita memahami kemana pergi tujuan diam, adalah menghimpun rahasia. Dihimpun rahasia Allah dengan segala perjalanan peristiwa hakiki yang dirahasiakan, sehingga bergejolak menjadi suatu kekuatan dan tidak boleh dikalamkan. Kenapa begitu? Kalau Tuhan Allah yang meliputi sekalian alam, kita sampaikan, jabarkan dengan kata-kata, ada titik yang tidak boleh dijabarkan. Kenapa tidak boleh dijabarkan? Karena dia harus menjadi getaran dan gejolak,
sehingga menimbulkan suatu kejadian. Ini yang dikatakan mabrur dan mustajab. Apa hal-hal yang tidak boleh dikalamkan? Itu adalah sir-sir yang tidak ada hak untuk dikalamkan, tetapi untuk dinikmati dan dirasakan, serta ditahan di dalam kekosongan dengan jiwa yang diam, yang menggelegar menjadi suatu kekuatan yang mencapai naluri pandang, naluri dengar, naluri kata, naluri hidup. Ini adalah lahut-lahutnya Allah. Ini yang akan disimpan, yang boleh disampaikan kepada tingkat iman dan akidah serta ilmu. Itu boleh kita kalamkan. Tetapi segala yang berhubungan dengan tajalli, perjalanan sir, ini tidak boleh dikalamkan dan dimasukkan, disimpan di dalam kodrat diri yang diam, sehingga dia bergejolak menjadi getaran dan menjadi goncangan aras di dalam diri, sehingga itu yang melahirkan mustajab dan mabrur. Ini yang hakikat diam. Dalam suatu hal kita belajar, kita dengar titik-titik pelajaran tersebut sudah menuju kepada makom-makom kerahasiaan. Di sini harus ada makom diam. Apa? Getaran kodrat yang kita terima dari makom yang disampaikan oleh guru menjadi suatu getaran yang disimpan dalam kekosongan dan dibalut oleh diam tadi. Jiwa yang diam menyembunyikan kodrat rahasia yang akan menjadi suatu getaran. Inilah hakikinya, gunanya yang dikatakan dengan diam. Itu yang dimaksud dengan diam. Jadi diam ini menyimpan rahasia Allah sebagai kekuatan yang sangat kuat, yang menjadi getaran, yang menjadi sebuah guncangan yang akan berdampak kepada perbuatan, kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Ini adalah aras makomnya diam yang menguasai sebuah keadaan. Jadi kalam-kalam yang wajib dikalamkan, yang sunnah dikalamkan, yang tidak boleh dikalamkan, yang disimpan dalam brankas hening yang ditutup oleh kodrat diam. Inilah masuk ke dalam kodrat kosong, dibungkus oleh hening menjadi kodrat diam. Ini akan menimbulkan gejolak yang sangat kuat. Tapi kalau semuanya menjadi kalam, kenamanya kebesaranku meliputi sekalian alam. Ini kaji tidak akan pernah menjadi kenyataan di diri kita kalau semuanya masuk ke dalam kalam. Harusnya batasan kalam dengan rahasia sesuatu yang disimpan kepada tempat kekosongan, yang mana dibungkus oleh diam, dan itu dilindungi oleh wujud dan maujudnya. Ini yang dikatakan hakikat diam. Tapi kalau hakikat diam tidak bermuatan kepada aras sebuah kekuatan, tidak menyimpan getaran-getaran kaji yang tidak pantas dikalamkan, tidak pantas disampaikan, maka tidak ada gunanya diam. Diam itu usul, berangkasnya ilmu, yang mana dia diam karena dia tahu. Justru itu yang harus dimiliki tajalinya. Bagaimana kita menerima, menyimpan dalam kosong,
Yang dimaksud kosong itu tidak ada yang ada melainkan sesuatu yang ada. Nah, itu dimaksud dengan kosong. Nah, yang dimaksud dengan hening adalah dibungkus dengan sifat hening. Sehingga yang keluar itu hanya iman dan akidah. Ini iman dan akidah. Iman pegangan Allah dan akidah pegangan akhlak. Ini yang disebut dengan pegangan Muhammad. Ya, umat. Nah, ini perpaduan antara kerja kodrat Ahmad dan Muhammad. Ahmad menyimpan sebuah kekuatan hening sehingga berwujud kepada Allah dalam menerima ilmu, dalam memberikan ilmu. Nah, ini sementara aku pada yang diam, ya, hening dan kosong, menyimpan kekuatan tersebut di dalam lindungan Allah dan wujudnya Muhammad. Inilah suatu kekuatan yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh zahirnya Allah dan wujudnya Muhammad. Ini hakiki daripada diam. Jadi kalau kita menerima kebaikan, simpanlah dalam dirimu yang paling terdekat, yaitu hakikinya dirimu, diri yang sejati. Nah, inilah yaitu diri ilahi atau disebut dengan diri batin sejati. Inilah diri batin sejati yang tumbuh dalam kodrat sulbi. Nah, ya, itu harus disimpan dengan rapi dan ditutup dengan rasa, dengan sebuah kekuatan hening. Jadi kosong ditutup dengan hening dan terlihat Allah yang menyembunyikan dalam daya penampakan wujud, yaitu Muhammad. Nah, inilah. Jadi semakin kita menyimpan rahasia Allah, tidak dikalamkan titik rahasia tersebut yang tidak boleh dikalamkan dan tertulis, maka itulah yang akan disimpan, yang akan menjadi gejolak dari yang kita amalkan. Mana yang tidak boleh dikalamkan, ini yang disimpan pada diri yang kosong, ditutup dengan sifat hening dan dilindungi oleh wujud Allah yang bermaujud Muhammad. Nah, ini yang dimaksud oleh hakikat diam. Jadi digunakan untuk pembuka hijab. Jadi kalau ada batasan-batasan hijab-hijab itu, maka namanya adab bi'abdihi darajatun fil ilmi. Ini semakin baik dan semakin bagus. Inilah hakikat dari diam, yaitu menghimpun kekuatan besar dengan menyimpan rahasia Allah sampai menjadi sebuah gejolak tiba, gejolak yang sangat tinggi, gejolak yang sangat besar yang akan bergetar oleh seluruh alam. Inilah makanya dikatakan diam itu adalah himpunan kekuatan, yaitu diri hakiki, aku sebagai diri yang sejati, ya, diri yang sejati. Inilah yang akan menyimpan. Ini disebut dengan batin sejati atau dikatakan dengan ilahi. Ilahi itulah yang dikatakan dengan hakikinya Allah, hakikinya Tuhan. Ilah yaitu ilahi. Inilah yang dikatakan diri al-haq, diri yang diam. Al-haq inilah, tapi hak, al-haqqul mubin. Nah, kalau dia berwujud seperti alam, ini yang dia katakan mubin. Mubinnya siapa? Mubinnya Allah. Wujud mubinnya, wasadiqul wa'dal aminnya adalah Muhammad. Jadi kalau dia hadir dan dia mubin nyata di dalam perjalanan dan hidup, maka yang terlihat itu pasti Muhammad, yang zahir itu pasti Allah, dan akulah yang diam pada diri itu. Inilah yang dikatakan
diri di dalam diri yang sebenar-benar diri. Insya Allah, mudah-mudahan mari kita simpan rahasia Allah dengan baik. Apabila kita sudah menerima dari guru, maka akan menjadi suatu kodrat, kekuatan aras yang membuat mabrur dan mustajabnya ilmu. Insya Allah, inilah hakikat terkuat dalam diri manusia, yaitu diam, hening, kosong, terwujud pada hayat diam. Diam itulah hakikinya diri sejatinya kita, min, diri aku yang dinamakan awal sebelum dia. Ini yang dikatakan dengan min. Nah, insya Allah dengan kita sudah bisa memahami dan bagaimana memaknai diam pada diri, akan menuju gejolak besar dan mana yang pantas jadi kalam, mana yang tidak ada ilmu memiliki hak kalam. Kalau hak kalamnya tidak ada, maka dia tersimpan di dalam kekosongan dan ditutup oleh hening, dinamakan diri diam, yaitu al-haq. Ya, diri al-haq yang berwujud berkodrat min, yaitu hakikinya satu aku. Inilah yang dikatakan dengan